Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Sebelum menjadi kota metropolitan seperti sekarang, Bandung adalah sebuah dataran tinggi subur yang terletak di tengah-tengah cekungan besar yang dikelilingi gunung-gunung. Wilayah ini dikenal sebagai Cekungan Bandung, terbentuk dari aktivitas vulkanik ribuan tahun yang lalu. Gunung-gunung seperti Tangkuban Parahu, Burangrang, dan Bukit Tunggul pernah menjadi bagian dari sebuah gunung raksasa purba bernama Gunung Sunda yang meletus dahsyat sekitar 55.000 tahun lalu. Letusan itu menyebabkan terbentuknya sebuah danau besar yang dikenal sebagai Danau Purba Bandung. Danau ini menutupi seluruh cekungan selama ribuan tahun sebelum akhirnya surut secara alami karena erosi Sungai Citarum yang menerobos bagian selatan cekungan. Inilah awal mula terbentuknya daratan subur yang kemudian dihuni oleh manusia. Bangsa Sunda kuno melihat wilayah ini sebagai tempat yang ideal. Tanahnya subur, air melimpah, dan udara sejuk. Oleh karena itu, masyarakat Sunda mulai menetap di wilayah ini sejak abad ke-8 Masehi. Sebagaimana tercatat dalam beberapa temuan arkeologis seperti prasasti dan situs megalitikum di sekitar Bandung Selatan dan Lembang. Mereka hidup dari bertani, berternak, dan menjalin kehidupan yang selaras dengan alam. Sebelum ada nama Bandung, daerah ini lebih dikenal melalui kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri di wilayah Priangan. Salah satunya adalah Kerajaan Pajajaran yang berpengaruh kuat di Tatar Sunda. Dari wilayah inilah kemudian muncul konsep-konsep pemerintahan lokal yang kelak menjadi cikal bakal struktur masyarakat Bandung modern. Kata Bandung sendiri baru muncul belakangan, dan berkaitan erat dengan kondisi geografis wilayah ini yang seolah-olah dibendung oleh gunung-gunung. Nama Bandung konon berasal dari kata bendung atau banding, yang berarti penghalang atau tempat tertahan. Nama ini menjadi simbol dari kota yang lahir di lembah yang tertahan oleh alam, seakan-akan terjebak dalam pelukan pegunungan. Namun perjalanan Bandung untuk menjadi sebuah kota baru benar-benar dimulai pada abad ke-19, ketika kekuasaan kolonial Belanda mulai menaruh perhatian serius terhadap daerah ini. Jalan raya, jalur kereta, hingga pusat administrasi mulai dibangun. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita harus memahami bagaimana masyarakat lokal membentuk fondasi sosial budaya yang kelak menjadi roh kota Bandung. Pada abad ke-14 hingga awal abad ke-16, wilayah yang kini dikenal sebagai Bandung merupakan bagian dari Kerajaan Sunda, salah satu kerajaan besar di Tatar Pasundan. Pusat kerajaan ini berada di Pakuan Pajajaran, yang sekarang terletak di wilayah Bogor. Namun pengaruhnya meluas hingga ke Priangan, termasuk dataran Bandung. Salah satu tokoh yang sangat berperan dalam membentuk identitas wilayah ini adalah Prabu Siliwangi. Ia merupakan raja legendaris yang dikenal karena kebijakan, spiritualitas, dan kesaktiannya. Di bawah pemerintahannya, masyarakat Sunda hidup dalam keteraturan dan keharmonisan dengan alam. Banyak cerita rakyat dan tradisi lisan di daerah Bandung yang merujuk pada ajaran dan nilai-nilai Prabu Siliwangi, termasuk falsafah tentang sili asah, sili asih, sili asuh, saling mengasah, saling menyayangi, dan saling membimbing. Bandung pada masa itu belum menjadi pusat pemerintahan, namun sudah memiliki peran penting sebagai bagian dari jalur perdagangan dan pertanian. Wilayah seperti Ujung Berung, Dayeuhkolot, dan Bojongloa dikenal sebagai permukiman dan lahan pertanian yang subur. Masyarakat hidup dari bercocok tanam padi ladang, beternak, serta memanfaatkan hasil hutan dan sungai. Namun masa kejayaan Kerajaan Sunda mulai runtuh pada tahun 1579, ketika Kesultanan Banten menyerbu dan merebut Pakuan Pajajaran. Serangan ini menyebabkan kerajaan bubar, dan sebagian masyarakat Sunda mundur ke daerah pegunungan, termasuk wilayah Bandung. Meski kerajaan runtuh, adat dan budaya Sunda tetap hidup dan mengakar kuat di tanah ini, menjadi warisan yang terus dijaga hingga kini. Setelah keruntuhan kerajaan Sunda, wilayah Bandung mengalami masa transisi. Tidak ada satu kekuatan tunggal yang menguasai wilayah ini, tetapi kehidupan masyarakat tetap berjalan.
Mereka membentuk komunitas-komunitas kecil yang dipimpin oleh tokoh adat atau kasepuhan. Struktur ini menjadi cikal bakal sistem sosial yang bertahan hingga masa kolonial. Memasuki abad ke-17, datanglah kekuatan baru yang akan mengubah arah sejarah Bandung, VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, Kongsi Dagang Belanda. Mereka datang bukan hanya dengan niat berdagang, tetapi juga untuk menguasai wilayah dan sumber daya. Dan Bandung, dengan tanahnya yang subur serta lokasinya yang strategis, segera menarik perhatian mereka. Masuknya VOC ke wilayah Priangan pada akhir abad ke-17 menjadi titik balik penting dalam sejarah Bandung. Setelah berhasil menguasai wilayah pesisir seperti Banten dan Batavia, sekarang Jakarta, VOC mulai memperluas pengaruhnya ke pedalaman Jawa Barat, termasuk ke dataran tinggi Bandung yang saat itu masih berupa perkampungan adat dan hutan lebat. Alasan utama VOC tertarik pada wilayah ini adalah karena potensi pertanian dan letaknya yang strategis. Cekungan Bandung dikelilingi pegunungan, memiliki iklim yang sejuk dan tanah yang subur. Ini sangat cocok untuk tanaman komoditas seperti kopi, yang pada masa itu sangat diminati di pasar Eropa. Pada tahun 1684, VOC menandatangani perjanjian dengan Bupati Cianjur dan tokoh-tokoh lokal lainnya untuk mengatur pembagian tanah dan produksi kopi. Inilah awal dari kebijakan tanam paksa, Preinger-Stelsel di daerah Priangan. Masyarakat lokal diwajibkan menanam kopi dan menyerahkannya ke VOC dengan harga sangat murah, sementara hasilnya dijual mahal ke Eropa. Periode ini menandai awal eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan manusia di wilayah Bandung. Namun di sisi lain, sistem kolonial ini juga memicu pembangunan infrastruktur awal, seperti jalur transportasi antara Batavia dan Priangan. VOC membangun jalur pos dan jalan kecil, termasuk rute yang kelak akan menjadi cikal bakal, Jalan Raya Pos, De Grote Postweg di bawah Daendels. Pada masa ini juga mulai terbentuk struktur pemerintahan lokal versi kolonial. VOC mengangkat bupati-bupati lokal untuk memimpin wilayah Priangan. Salah satu bupati yang berperan penting dalam sejarah Bandung adalah Wiranata Kusuma I, yang ditunjuk sebagai Bupati Bandung pertama pada tahun 1677. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Krapyak, sekarang Dayeuhkolot, ke arah utara yang lebih tinggi untuk menghindari banjir dan penyakit. Namun, kota Bandung sendiri belum lahir. Masih berupa perkampungan kecil yang tersuar. Belum ada tata ruang kota, belum ada pasar besar, dan belum ada pusat administrasi modern. Semuanya masih berada dalam bayang-bayang sistem tradisional dan kepentingan VOC. Arah Bandung mulai berubah drastis di awal abad ke-19 saat pemerintah kolonial Belanda mengambil alih kendali dari VOC yang bangkrut. Inilah saatnya tokoh besar seperti Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels masuk ke dalam panggung sejarah Bandung. Tahun 1808 menjadi tonggak penting dalam sejarah Bandung. Pada tahun itu, Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda oleh pemerintahan Belanda di bawah pengaruh Prancis. Tugas utamanya adalah memperkuat pertahanan Hindia Belanda dari ancaman Inggris yang saat itu menguasai lautan. Untuk itu, ia merancang proyek ambisius, pembangunan Jalan Raya Pos, De Grote Postweg, jalan sepanjang lebih dari 1.000 kilometer yang membentang dari Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur. Daendels melihat Bandung sebagai titik penting dalam jalur strategis ini. Namun, lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Bandung yang lama di Dayeuhkolot dianggap tidak strategis karena mudah terkena banjir dan terlalu jauh dari jalur utama yang direncanakan. Maka pada tahun 1810, ia memerintahkan Bupati Bandung saat itu, Raden Adipati Wiranata Kusuma II, untuk memindahkan pusat kabupaten ke dekat jalur Jalan Raya Pos yang akan melintasi utara wilayah itu. Perintah tersebut menjadi awal mula berdirinya kota Bandung modern. Dengan cepat, sebuah pusat pemerintahan dibangun di lokasi yang sekarang menjadi alun-alun Bandung, lengkap dengan pendopo, masjid, dan balai-balai pemerintahan. Raden Adipati Wiranata Kusuma.
Kedua dengan patuh melaksanakan instruksi itu dan memindahkan kabupaten secara resmi pada 25 September 1810. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Pembangunan Jalan Raya Pos sendiri dilakukan dengan kerja paksa, Rodi, yang menyengsarakan ribuan rakyat Jawa. Namun dari sudut pandang sejarah kota, proyek ini justru menjadi pemicu urbanisasi. Bandung mulai dikenal sebagai kota persinggahan dan tempat transit bagi para pejabat, pedagang, dan militer yang melakukan perjalanan dari barat ke timur Pulau Jawa. Posisi geografisnya yang strategis membuat Bandung berkembang pesat. Pemukiman mulai tumbuh di sekitar alun-alun dan jalan raya pos. Lahan-lahan di sekitarnya mulai dibuka untuk perkebunan teh, kopi, dan kina. Seiring waktu, Bandung pun mulai ditata lebih rapi dan modern, dengan pengaruh gaya arsitektur Eropa. Namun perkembangan Bandung tidak hanya soal infrastruktur. Di balik kemegahan jalan dan bangunan kolonial, ada ketimpangan sosial yang mendalam antara warga pribumi dan golongan Eropa. Ketimpangan ini akan menjadi pemicu berbagai perubahan sosial dan politik di masa mendatang. Memasuki pertengahan abad ke-19, wajah Bandung berubah secara drastis. Setelah pemindahan pusat pemerintahan kabupaten oleh Daendels, kota ini mulai berkembang dari sebuah perkampungan menjadi pusat aktivitas ekonomi dan administrasi yang penting. Faktor utama pendorongnya adalah perkembangan perkebunan dan kedatangan orang-orang Eropa yang menjadikan Bandung sebagai tempat tinggal dan usaha. Pemerintah kolonial Belanda melihat potensi besar wilayah Bandung dalam pengembangan tanaman ekspor, seperti teh, kopi, kina, dan karet. Tanah vulkanik yang subur dan iklim yang sejuk sangat ideal bagi pertumbuhan komoditas tersebut. Maka dibukalah sejumlah perkebunan besar di kawasan seperti Lembang, Pangalengan, dan Ciwidey. Para pemilik perkebunan yang kebanyakan berkebangsaan Belanda membangun rumah-rumah besar dan fasilitas pendukung yang mengadopsi gaya arsitektur Eropa. Dengan berkembangnya perkebunan, Bandung pun menarik banyak pekerja dari daerah-daerah sekitarnya. Para pekerja ini kemudian membentuk komunitas-komunitas baru yang tinggal di pinggiran kota. Disinilah mulai terlihat perbedaan sosial yang mencolok. Bagian utara kota dihuni oleh kaum Eropa dengan infrastruktur yang tertata rapi, sementara bagian selatan ditempati oleh penduduk pribumi dalam kondisi yang lebih sederhana. Tahun 1880 menjadi titik balik lain bagi Bandung, ketika jalur kereta api dari Batavia, Jakarta ke Bandung diresmikan. Kehadiran kereta api mempercepat arus barang dan manusia, sekaligus menegaskan posisi Bandung sebagai simpul penting dalam sistem transportasi dan logistik di Jawa Barat. Kota ini pun mulai dijuluki sebagai Paris Van Java, karena keindahan tata kotanya dan gaya hidup kelas atas Eropa yang berkembang di sini. Pemerintah kolonial kemudian menetapkan Bandung sebagai kota praja, Gemeente, pada tahun 1906, menjadikannya kota modern yang dikelola secara administratif. Dibentuklah Dewan Kota dan berbagai lembaga pendukung, seperti layanan kebersihan, pemadam kebakaran, serta sistem pemetaan kota. Bandung pun menjadi kota kedua setelah Batavia yang memiliki status Gemeente di Hindia Belanda. Namun di balik kemajuan tersebut, tekanan sosial terus menguat. Masyarakat pribumi mulai merasa tertindas oleh sistem kolonial yang hanya menguntungkan golongan Eropa. Pendidikan dan pekerjaan yang layak sulit diakses. Dari kondisi inilah muncul benih-benih perlawanan yang akan memuncak di awal abad ke-20, ketika Bandung menjadi pusat pergerakan kebangsaan Indonesia. Memasuki abad ke-20, Bandung bukan hanya berkembang sebagai kota administratif dan pusat ekonomi kolonial, tapi juga sebagai tempat tumbuhnya kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia, khususnya kalangan terpelajar. Pendirian sekolah-sekolah berbahasa Belanda, meskipun terbatas untuk kaum pribumi elit, justru menjadi ladang subur bagi lahirnya pemikiran-pemikiran kemerdekaan. Salah satu pendorong perubahan besar di Bandung adalah berdirinya institusi pendidikan tinggi pertama di Hindia Belanda, Technische Hogeschool te Bandung, 3HS, yang kelak menjadi cikal bakal Institut Teknologi Bandung, ITB. Didirikan pada tahun 1920,
Sekolah ini awalnya dirancang untuk mencetak insinyur guna mendukung pembangunan kolonial. Namun tanpa diduga, sekolah ini justru menjadi tempat lahirnya pemuda-pemuda cerdas yang nantinya menjadi tokoh penting dalam pergerakan nasional. Tokoh seperti Ira Soekarno menempuh pendidikan di Bandung dan sangat terpengaruh oleh atmosfer intelektual dan pergaulan politik di kota ini. Pada tahun 1927, di Bandung, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, sebuah partai politik modern pertama yang secara terang-terangan mengusung kemerdekaan Indonesia. Pidato dan tulisan Soekarno di Bandung menginspirasi banyak pemuda dan menjadi ancaman serius bagi pemerintah kolonial. Bandung juga menjadi tempat lahirnya berbagai organisasi pemuda dan pergerakan, seperti Jong Java, Perhimpunan Indonesia, hingga Sarekat Islam Cabang Bandung. Kota ini menjadi ruang diskusi politik, percetakan majalah perjuangan, dan pusat pengkaderan tokoh nasional. Namun, aktivitas pergerakan tidak lepas dari represi. Pada tahun 1929, Soekarno ditangkap di Bandung dan diadili dalam persidangan yang menjadi sorotan nasional. Dalam pembelaannya yang legendaris berjudul Indonesia Menggugat, ia membakar semangat rakyat dan mempermalukan pemerintah kolonial di hadapan dunia. Di tengah ketegangan politik, Bandung tetap tumbuh sebagai kota modern. Jalan-jalan besar dibuka, arsitektur bergaya Art Deco menjamur, hotel-hotel, bioskop, dan toko-toko kelas atas menghiasi kota. Tetapi kemewahan itu kontras dengan ketimpangan sosial yang terus melebar, dan rasa ketidakadilan yang dirasakan rakyat menjadi bara dalam sekam. Bandung pun menjadi simbol paradoks kolonial. Kota indah yang dibangun dengan ketidakadilan, tempat para penjajah hidup nyaman, tetapi juga tempat bibit kemerdekaan mulai tumbuh dan menyala. Tahun-tahun menjelang kemerdekaan menjadi masa paling bergolak dalam sejarah Bandung. Perang Dunia Kedua yang pecah di Eropa turut berdampak besar pada Hindia Belanda. Tahun 1942, Jepang datang sebagai kekuatan baru yang menggulingkan kekuasaan Belanda. Bandung, seperti kota-kota besar lainnya, jatuh ke tangan Jepang. Masa pendudukan ini menjadi masa sulit bagi rakyat, tetapi juga memperkuat tekad menuju kemerdekaan. Di bawah pemerintahan militer Jepang, banyak bangunan penting di Bandung dijadikan markas, gudang logistik, dan pos pertahanan. Rakyat mengalami kekurangan pangan, kerja paksa, dan penindasan. Meski begitu, Jepang juga secara tidak langsung membuka ruang bagi kebangkitan nasional. Organisasi pemuda, pelatihan militer, dan penguatan bahasa Indonesia menjadi alat propaganda Jepang, yang justru dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan untuk memperkuat kesadaran kebangsaan. Ketika Jepang menyerah pada Sekutu pada Agustus 1945, kabar kemerdekaan Indonesia pun sampai ke Bandung. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari yang mengguncang seluruh rakyat Bandung. Para pemuda segera mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang, menduduki kantor-kantor, dan mengibarkan merah putih di berbagai titik kota. Namun masa euforia itu tak bertahan lama. Pasukan sekutu yang datang bersama tentara Belanda, NICA, berusaha merebut kembali kendali atas Indonesia, termasuk Bandung. Ketegangan meningkat tajam. Pada bulan Maret 1946, ultimatum diberikan kepada para pejuang untuk menyerahkan senjata dan mundur dari Bandung Selatan. Daripada menyerahkan kota begitu saja kepada musuh, para pejuang dan rakyat memutuskan untuk membumi hanguskan wilayah selatan kota. Maka pada tanggal 24 Maret 1946 terjadi peristiwa heroik yang tercatat dalam sejarah dengan nama Bandung Lautan Api. Malam itu, Bandung bagian selatan dibakar habis oleh rakyatnya sendiri sebagai simbol perlawanan dan harga diri bangsa. Api berkobar selama berhari-hari, menyelimuti langit kota dan membuat dunia menyaksikan keberanian rakyat Bandung. Peristiwa ini menandai Bandung sebagai kota pejuang, kota yang rela hancur demi kemerdekaan. Lagu legendaris Halo Halo Bandung diciptakan sebagai penyemangat, menyuarakan tekad rakyat untuk merebut kembali tanah mereka. Bandung pun tak hanya menjadi kota modern atau pusat intelektual, tetapi juga kota perjuangan, simbol tekad, pengorbanan, dan semangat merdeka yang tak tergoyahkan.
Setelah peristiwa Bandung Lautan Api tahun 1946, kota ini luluh lantak. Hampir separuh wilayah kota, terutama bagian selatan, rata dengan tanah. Ribuan rumah, bangunan, sekolah, dan fasilitas umum hancur. Rakyat yang mengungsi menuju ke selatan pegunungan atau ke desa-desa sekitar seperti Cimahi dan Lembang. Bandung menjadi kota mati, kosong dari aktivitas, tapi penuh dengan luka dan semangat perlawanan. Selama masa revolusi fisik 1945 sampai 1949, Bandung menjadi medan pertempuran yang strategis. Pasukan sekutu dan Belanda menjadikan Bandung sebagai pusat operasi militer. Sementara para pejuang Republik terus melakukan serangan gerilya dari pinggiran kota. Jalur pegunungan di utara dan selatan Bandung menjadi tempat persembunyian sekaligus pangkalan tempur Laskar Rakyat. Namun, suasana mulai berubah setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Bandung perlahan bangkit dari puing-puing. Pemerintah Republik Indonesia mulai membangun ulang kota ini sebagai salah satu pusat administratif dan pendidikan. Bangunan-bangunan pemerintah, sekolah, dan rumah penduduk mulai didirikan kembali. Meski lambat, denyut kehidupan kembali terasa di jantung priangan ini. Pada dekade 1950-an, Bandung mulai menata ulang wajah kotanya. Pemerintah membentuk berbagai lembaga kota yang bertugas memperbaiki infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Kawasan yang dulu terbakar perlahan dibangun kembali dengan pola tata ruang yang lebih tertata. Jalan-jalan diperbaiki, gedung-gedung baru bermunculan, dan pusat kota kembali berfungsi sebagai jantung pemerintahan daerah. Bangkitnya Bandung dari reruntuhan memperlihatkan ketangguhan masyarakatnya. Warga kembali berdagang, membuka usaha kecil, membangun rumah, dan menata masa depan baru. Sementara itu, arsitektur Bandung pasca perang mencerminkan semangat nasionalisme dan kemandirian, dengan ciri khas yang membedakannya dari masa kolonial. Namun Bandung bukan hanya sibuk memperbaiki fisik kota. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kota ini juga mempersiapkan diri menjadi tuan rumah salah satu peristiwa diplomatik terbesar di abad ke-20. Konferensi Asia Afrika. Peristiwa inilah yang akan membawa Bandung ke pentas dunia. Tahun 1955 menjadi tahun paling monumental dalam sejarah Bandung. Kota ini dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika, KA, sebuah pertemuan internasional yang mempertemukan 29 negara dari dua benua yang baru merdeka atau sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Ide besar ini digagas oleh tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Ali Sastro Amijojo, dan Muhammad Hatta yang ingin menciptakan solidaritas antar bangsa dunia ketiga dalam menghadapi dominasi blok barat dan timur di tengah Perang Dingin. Persiapan Bandung sebagai tuan rumah dilakukan besar-besaran. Gedung Merdeka yang sebelumnya bernama Concordia dan menjadi tempat hiburan elit Belanda direnovasi dan dijadikan pusat konferensi. Hotel-hotel seperti Savoy Homan dan Preanger direnovasi untuk menyambut tamu-tamu penting dari negara peserta, termasuk pemimpin-pemimpin legendaris seperti Jawaharlal Nehru, India, Gamal Abdel Nasser, Mesir, Zhou Enlai, Tiongkok, dan UNU, Burma. Konferensi ini berlangsung pada 18 sampai 24 April 1955 dan sukses menjadi simbol persatuan bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Bandung mendadak menjadi pusat perhatian dunia. Jalan-jalan utama dihias, rakyat menyambut dengan antusias, dan pidato Soekarno yang penuh semangat membakar semangat solidaritas anti-kolonialisme. Dalam konferensi tersebut lahirlah Dasasila Bandung, 10 prinsip dasar hubungan internasional yang menekankan perdamaian, kerjasama, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penolakan terhadap dominasi bangsa lain. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan gerakan non-blok yang kemudian terbentuk di tahun-tahun berikutnya. Konferensi Asia Afrika bukan hanya membawa nama Bandung ke dunia, tetapi juga memperkuat identitas kota ini sebagai kota perjuangan, diplomasi, dan kebangkitan dunia ketiga. Warga Bandung merasa bangga karena kota mereka menjadi saksi sejarah yang menginspirasi dunia tentang semangat kemerdekaan dan persatuan. Pasca konferensi, Bandung mengalami lonjakan pembangunan.
Infrastruktur diperkuat, pendidikan ditingkatkan, dan ekonomi digerakkan. Pemerintah pusat dan daerah mulai memberikan perhatian khusus, menjadikan Bandung sebagai kota yang tidak hanya penting secara nasional, tetapi juga internasional. KAA membuat Bandung bukan sekadar ibu kota provinsi. Ia telah berubah menjadi simbol global tentang perlawanan terhadap penindasan dan perjuangan menuju dunia yang lebih adil. Setelah keberhasilan Konferensi Asia Afrika tahun 1955, Bandung semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu kota terpenting di Indonesia. Bukan hanya dalam bidang politik, tapi juga pendidikan dan inovasi. Julukan kota pelajar mulai melekat kuat, karena Bandung menjadi rumah bagi banyak institusi pendidikan tinggi yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Institut Teknologi Bandung, ITB, yang sebelumnya adalah Technische Hogeschool pada masa Belanda, berkembang menjadi pusat sains dan teknologi nasional. Banyak tokoh besar lahir dari kampus ini, mulai dari insinyur, arsitek, hingga Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno. Selain ITB, berdiri pula Universitas Padjadjaran, UNPAD, Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, dan Politeknik serta Akademi Militer yang menjadikan Bandung sebagai kota 1000 kampus. Budaya intelektual tumbuh subur. Bandung menjadi tempat berkembangnya diskusi ilmiah, organisasi mahasiswa, dan gerakan sosial. Kawasan Dago dan Taman Sari dipenuhi anak-anak muda yang tak hanya belajar di kelas, tapi juga aktif dalam seni, musik, dan kegiatan sosial politik. Bandung tak hanya mencetak ilmuwan, tapi juga seniman dan pemikir kritis. Perkembangan ini membawa dampak besar dalam identitas kota. Bandung tidak lagi hanya dilihat sebagai kota perjuangan masa lalu, tetapi juga sebagai kota masa depan. Kota tempat munculnya gagasan-gagasan baru. Teknologi, desain, arsitektur, dan kreativitas menjadi nafas baru kota ini. Pusat perbelanjaan modern, studio desain, serta industri kreatif kecil tumbuh di berbagai penjuru kota. Bandung juga mengalami perubahan wajah kota. Tata ruang terus diperbaiki, transportasi mulai dirancang ulang, dan berbagai taman serta ruang publik dibuka untuk warga. Pemerintah kota mencoba menyeimbangkan antara modernisasi dengan pelestarian warisan budaya. Gedung-gedung Art Deco dan peninggalan kolonial dipertahankan sebagai bagian dari identitas historis kota. Namun di balik semua itu, Bandung tetap menghadapi tantangan. Pertumbuhan penduduk yang cepat, kemacetan, banjir, dan kerusakan lingkungan mulai membayangi masa depan kota. Kota ini harus terus mencari cara agar semangat inovasi tidak hanya membangun fisik, tapi juga menjaga kelestarian dan kualitas hidup warga. Bandung telah menjelma menjadi laboratorium urban, tempat uji coba kebijakan, gerakan sosial, dan kolaborasi antar elemen masyarakat. Dari kota dalam lembah purba, kini ia menjadi epicentrum pemikiran dan budaya. Memasuki akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, Bandung mengalami lonjakan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang sangat pesat. Kota yang dahulu tenang dan tertata berubah menjadi pusat metropolitan yang dipadati kendaraan, hunian, dan aktivitas ekonomi. Posisi Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat dan pusat pendidikan nasional membuat arus migrasi menuju kota ini tidak terbendung. Akibatnya, berbagai tantangan mulai mengemuka. Kemacetan menjadi masalah kronis. Jalan-jalan utama seperti Pasteur, Dago, dan Buah Batu setiap hari dipadati kendaraan pribadi dan angkutan umum. Infrastruktur jalan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kendaraan memperburuk situasi. Pemerintah kota berupaya memperbaiki dengan membangun flyover, memperluas jalan, dan mengembangkan transportasi publik, meskipun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Selain itu, banjir musiman menjadi ancaman serius. Sebagian wilayah Bandung, terutama bagian selatan, merupakan cekungan yang rawan genangan air. Aliran sungai Cikapundung dan anak-anak sungainya sering meluap saat hujan deras turun. Ditambah dengan maraknya alih fungsi lahan hijau, menjadi kawasan pemukiman dan komersial, daya serap air pun menurun drastis. Bandung juga menghadapi krisis lingkungan. Sampah menumpuk di berbagai sudut kota,
terutama saat terjadi krisis pengelolaan di tempat pembuangan akhir, TPA Lewi Gajah, tahun 2005 yang berujung longsor dan menewaskan ratusan orang. Tragedi itu menjadi titik balik kesadaran lingkungan di Bandung. Pemerintah dan warga mulai mendorong program pemilahan sampah, bank sampah, hingga kampanye hidup minim limbah. Namun di tengah tantangan tersebut, muncul pula harapan. Munculnya generasi muda yang aktif di bidang teknologi, desain, musik, dan kewirausahaan menjadikan Bandung sebagai pusat industri kreatif. Pemerintah pusat bahkan mengukuhkan Bandung sebagai bagian dari jaringan UNESCO Creative Cities pada tahun 2015 dalam bidang desain. Hal ini menjadi pengakuan internasional atas peran Bandung sebagai kota kreatif dan inovatif. Di sisi lain, gerakan warga tumbuh subur. Komunitas-komunitas hijau, arsitek muda, pegiat literasi, seniman jalanan, dan aktivis sosial bersatu dalam banyak kegiatan. Dari Car Free Day hingga festival budaya, Bandung terus menunjukkan wajah kota yang dinamis, penuh energi, dan punya semangat kolaborasi tinggi. Bandung bukan lagi kota kolonial atau sekadar pusat pendidikan. Ia telah menjadi kota yang mencari jati dirinya di tengah tantangan urban modern, berjuang menyeimbangkan antara sejarah, alam, dan masa depan. Kini, Bandung berdiri sebagai salah satu kota paling penting di Indonesia. Dari lembah purba bekas danau vulkanik, dari perkampungan Sunda kuno, dari jalan pos Daendels, hingga menjadi simbol perlawanan dalam Bandung Lautan Api. Bandung telah melalui perjalanan sejarah yang panjang dan penuh makna. Jejak masa lalu masih bisa ditemukan di berbagai sudut kota. Gedung sate yang ikonik, Gedung Merdeka yang menyimpan gema konferensi Asia Afrika, jalanan bergaya Art Deco di Braga, hingga kampus-kampus tua seperti ITB yang terus mencetak pemimpin bangsa. Di sisi lain, Bandung juga terus bergerak ke depan, menantang zaman dengan semangat inovasi dan kreativitas. Identitas Bandung kini terbentuk dari beragam lapisan. Kota sejarah, kota pendidikan, kota kreatif, dan kota perjuangan. Warganya dikenal kritis, terbuka, dan berani mencoba hal baru. Dalam lanskap digital, Bandung menjadi rumah bagi banyak startup teknologi, komunitas desain, hingga pelaku industri mode dan musik yang mendunia. Namun tantangan tak pernah berhenti. Kota ini masih terus bergulat dengan kemacetan, banjir, kepadatan penduduk, dan ketimpangan sosial. Modernisasi harus sejalan dengan pelestarian lingkungan, dan pembangunan harus adil bagi semua lapisan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat terus dituntut untuk menjaga semangat kolaboratif demi menjawab tantangan masa depan. Bandung tidak sempurna, tetapi kota ini memiliki sesuatu yang jarang dimiliki kota lain. Jiwa. Jiwa yang terbentuk dari sejarah panjang, dari semangat perjuangan, dari cinta warganya pada kotanya sendiri. Jiwa yang membuat siapapun yang pernah tinggal di Bandung selalu merasa ingin kembali. Bandung adalah tempat di mana masa lalu dan masa depan bertemu dalam satu harmoni. Dari embusan angin Lembang hingga denyut jantung Pasar Baru, dari dinding kampus hingga mural jalanan, Bandung terus menulis kisahnya. Kisah yang tak pernah selesai, kisah yang selalu hidup. Bandung bukan sekadar tempat, ia adalah perasaan, ia adalah semangat, ia adalah kita.